Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan saya Hidayatul Rahman dan tim saya Ibu Helena Gola akan presentasi tentang diseminasi hasil penelitian dan PKM di Universitas Muhammad Husni Tamrin tahun 2022. Yang saya hormati Direktur Universitas Tamrin, Dekan Fakultas Universitas Tamrin, Kepala PPM, serta Direktur Rumah Sakit Tamrin di lingkungan Rajab Group. Adapun penelitian kami yaitu dengan judul pengaruh fisioterapi dada terhadap bersilang jalan napas pada anak usia prasekolah di Rumah Sakit Abdul Rajak Group. Tim peneliti adalah Hidayatul Rahman, saya sendiri, serta Ibu Helena Gola, Mohan, MKep, SKPKep, anak. Latar belakang mendahului adalah pneumonia ini merupakan proses infeksi akut yang menyerang jaringan paru atau alveoli dengan sesak napas dan cepat. Menurut Dinkes DKI Jakarta, insiden pneumonia ini mencapai 43.309 kasus pneumonia pada balita. Adapun data yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak Salemba maupun Cilengsi, angka kasus kejadian pneumonia di rumah sakit tersebut masuk dalam 3 besar penyakit yang dirawat di rumah sakit, ya, yang meliputi diare, DHF, dan pneumonia sendiri. Adapun pemilihan dasar kenapa kami melakukan pada anak prasekolah, dikarenakan pada anak usia ini, prasekolah ini, setelah dilakukan inhalasi atau nebulizer dan fisioterapi dada pada anak tersebut dapat diajarkan untuk mengeluarkan sputum ataupun sekret dari saluran pernapasannya melalui dengan batuk efektif. Adapun tindakan fisioterapi dada ini sebenarnya memang tidak dilakukan oleh perawat, namun dilakukan oleh fisioterapi. Namun saat tindakan mandiri perawat ini melakukan fisioterapi dada dengan mengajarkan juga didampingi oleh orang tua ataupun keluarga untuk melakukan fisioterapi dada agar penumpukan sputum atau sekret pada saluran pernapasan anak dapat teratasi. Kemudian metode yang kita lakukan dalam penelitian ini adalah desain ini menggunakan kuanti dengan desain penelitian kuasi eksperimen pre and post test control group. Adapun responden dalam penelitian ini kita menggantikan dua kelompok, yaitu kelompok dengan terapi dengan kelompok dengan intervensi, adapun kelompok yang tidak dilakukan fisioterapi dada, ya. Jadi ada tim intervensi dengan kelompok fisioterapi dada dan kelompok yang tidak dilakukan fisioterapi dada. Adapun tempat penelitian kita lakukan di lingkungan Rajak Group, namun seiringnya suatu hal kita lakukan hanya di rumah sakit Cilengsi. Adapun waktu penelitian September sampai dengan Desember 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, karena saat kami melakukan penelitian angka COVID di rumah sakit dan seluruh Indonesia sangat tinggi, sehingga kita melakukan penelitian ini dengan petugas perawat ataupun petugas fisioterapi yang memang mumpuni dan kompeten di bidang ini. Kemudian saya dan tim dengan Bu Elena melakukan sosialisasi tentang SOP, fisioterapi dada, kuesioner, serta alat-alat media yang dibutuhkan untuk penelitian, sehingga saat diharapkan saat penelitian nanti itu dapat secara baik dan tepat. Populasi yang dilakukan penelitian ini adalah semua anak usia prasekolah yang dirawat dengan pneumonia. Adapun teknik pengambilan sampel digunakan preventive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan semua objek yang datang. Jadi pasien yang datang khususnya anak usia prasekolah dan memenuhi kriteria penelitian. Kemudian adapun hasil yang dan temuan yang setelah dilakukan penelitian selama sekian pekan tersebut, maka didapatkan hasil penelitian uji rata-rata bersilang jalan napas pada kelompok intervensi sebelum dan sesudah tindakan fisioterapi dada adalah 1.500 dengan standar deviasi 1.549 dengan minimum 0,647 dan maksimum 2.326. Hasil uji statistik didapatkan p-value 0,002 atau p-value kurang dari 0,5. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh atau perbedaan yang signifikan antara bersilang jalan napas sebelum dan sesudah dilakukan fisioterapi dada pada anak prasekolah di Rumah Sakit Abdul Rajak Cilengsi. Selanjutnya, peneliti juga melakukan penelitian
dengan hasil penelitian rata-rata di sini berjalan jalan napas pada kelompok kontrol. Tadi intervensi, sekarang ada kelompok kontrol. Sebelum dan sesudah tindakan psikoterapi adalah 1.438 dengan standar deviasi 1315, nilai minimum 0,737 dan nilai maksimum 2.138. Hasil uji statistik pada kelompok kontrol didapatkan nilai p-value 0,001 atau p-value-nya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh ataupun perbedaan yang signifikan antara berjalan jalan napas sebelum dan sesudah dilakukan fisioterapi pada anak prasekolah di Rumah Sakit Abdul Razak Cilengsi. Kesimpulan dan saran. Hasil penelitian uji rata-rata tersebut sebelum dan sesudah tindakan fisioterapi dada 1.400 dengan standar deviasi 149, nilai minimum 0,67 dan maksimum 2.326. Hasil uji statistik didapatkan nilai value 0,2 atau p-value kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh atau perbedaan yang signifikan antara berjalan napas sebelum dan sesudah dilakukan fisioterapi dada pada anak usia prasekolah di Rumah Sakit Abdul Razak Cilengsi. Selanjutnya, hasil ujian penelitian rata-rata berjalan napas pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah tindakan psikoterapi adalah 1.438 dengan standar deviasi 1.3115, nilai minimum 0,737 dan nilai maksimum 2.138. Hasil uji statistik didapatkan p-value 0,001 atau p-value kurang dari 0,05. Maka peneliti dapat menyimpulkan terdapat pengaruh ada perbedaan yang signifikan antara berjalan napas sebelum dan sesudah dilakukan fisioterapi dada pada anak usia prasekolah di Rumah Sakit Abdul Razak Cilengsi, dan fisioterapi dada disimpulkan adalah sangat efektif dan bermanfaat meningkatkan berjalan napas pada anak prasekolah dengan kasus pneumonia. Adapun saran dari kami peneliti untuk Rumah Sakit Abdul Razak Cilengsi, fisioterapi dada ini dapat dijadikan salah satu tindakan ataupun prosedur tetap yang dapat dilakukan oleh perawat dalam pemberian asuhan keperawatan bagi anak terutama yang mengalami gangguan berjalan jalan napas. Saran untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu diperlukan evaluasi akhir secara lebih ketat antara sebelum dan sesudah fisioterapi dada. Selanjutnya izinkan peneliti kami tim menyampaikan referensi serta dokumentasi. Ini referensi kami lebih kurang 20 referensi. Adapun dokumentasinya yang kami lakukan, yang di atas adalah saat kami tim ini melakukan kontrak dan sosialisasi untuk penelitian kami di Rumah Sakit Abdul Razak. Kemudian foto di bawah adalah foto kegiatan fisioterapi dada. Nah, ini saya sampaikan tadi di awal, saat kami penelitian angka COVID sangat-sangat tinggi, mencegah penularan COVID, maka tim kami itu perawat dan maupun fisioterapi dada yang melakukan hal ini. Namun saya tetap berada dan tim ada di lingkungan tersebut. Demikian dari kami penelitian kami, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.